نبينا شفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإسانا للمتأسر إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. قال وسابقها أن يجتمعا في مسجد. Dan syarat yang ketujuhnya, orang yang berjamaah imam sama makmum ayat jami'ah bahwa berkumpul imam dan makmum di masjidin, di dalam masjid, ya. Nanti kita akan lihat. Fayushtaratu ayyun final istiqraku adatan ilal imami, maka disyaratkan bahwa memungkinkan istiqrak itu artinya merutin, ya. Istiqrak itu berjalan, artinya makmum itu mesti nurutin secara adat, ya, ilal imam kepada imam. Jadi kalau imam ruku, ya ikut ruku. Kalau imam sujud, ya sujud. Kalau imam ruku, ya kagak ruku. Imam sujud, ya kagak ruku. Masing-masing itu nggak jadi jamaah namanya. Jadi istiqrak, ya. Walau bi'azwirahin wan itafin, sekalipun membelok. Azwirat tapi membelok. Wanita juga sama, artinya bengkok. Aikin, ya. Irafun anil qiblah, hirafin anil qiblati wastidbarillah, sekalipun itu berpaling daripada kiblat dan membelakangi dari kiblat. Imam, kita jadi makmum, ya. Perasaan kita ini imam, kiblatnya aja imam sono, kita sebagai makmum, perasaan kiblat bukan ke sono. Sekarang kalau kita jadi makmum, boleh nggak kita sembahyang madhab sono tuh? Imam madhab sono imam, ya. Nah ini kita makmum, ya. Makmum kan ikut. Keyakinan dia kiblat bukan ke sono. Dia boleh nggak madhab ke sono dari makmum? Kagak boleh, walaupun praduganya di hatinya ini kiblat nggak benar ke sono. Tapi imam memang yakinnya ke sono, ikut. Kita harus ikuti imam, gitu. Ya boleh kalau kita imam berkesono, makmum berkesono, ya batal jamaahnya, nggak jadi jamaah lah. Jadi sekalipun begitu tuh si makmum wajib ikut. Fala yadurru dzalika fil masjid, maka tidak menyusahkan atau tidak mengapa demikian kalau terjadi di masjid. Kalau di masjid mah udah nggak bisa dipungkiri. Orang bikin masjid, orang bikin musola tuh, orang situ udah tahu kalau mau kiblat ke sono, gitu ya. Sekarang ada orang jauh nih sembahyang di sini, ya, sembahyang di sini nih. Dia yakinnya kiblat mana sono, gitu ya. Di sembahyang mana sono kagak boleh, tetap harus ke sini. Sebab orang sini lebih tahu. Bikin musola, bikin masjid, kiblat ke arah mana, ya kita nggak bisa pungkiri. Kan kadang-kadang kita suka begitu. Kita ini mana-mana, ini musola ada pemilmu, itu perasaan, gitu kan? Perasaan dia kalau pemilmu dia gitu, apa boleh dia keyakinan dia itu? Itu kamu sini lah, pada boleh. Tetap namanya orang bikin musola atau masjid itu udah kiblat, gitu. Nah ya, karena kan kita seperti begitu perasaan. Wain ba'udatil masabatu, ya sekalipun jauh jaraknya. Beda nih ya, kalau orang jamaah di luar masjid, di luar, bukan masjid, bukan sholat, ini jaraknya 1 meter 20 cm, ya. Kalau dia berdua ya di sampingnya, kalau dia bertiga, 2 orang di belakang imam, itu jaraknya 1 meter 20 cm, ya, gitu. 3 ziro,
Kalau di masjid nggak apa-apa, imam kosong, ada seorang sembahyang sana sendiri no, pojokan sana sendiri, ikut dia boleh. Kenapa? Karena ini lokasinya, lokasi orang sholat, jadi nyambung, gitu ya. Bicara boleh tuh, asal dia itu melihat imam itu ruku, dilihat, imam tidak dilihat, ya, gitu. Kalau kita lihat, boleh. Beda tuh ya kalau kita ada orang ngamalin begini, orang pengen jamaah di masjid, sholat, begitu sampai situ, ya, imam berangkat terakhir, lagi sujud mau ruku, rakaat terakhir, gitu. Musim bayang apa kan, pokoknya mau ruku pada rakaat terakhir. Nah kalau di jalan ke sini, imam buru ruku, buru bangun, kayak peraturan jamaah aja, nah gitu. Ada yang nggak dapat gitu ya, dapat jamaah, dapat. Di sembahyangnya soalnya ditakbir, dilihat imam udah aku udah gitu ya, gila ruku, Allahu Akbar. Jadi soalnya sendiri, boleh kalau gitu. Iya kalau jamaah itu takut imam buru tidak dia nggak dapat misal aja contoh, iya. Wahalat abniyatun nafidatun ilaihi, dan menghalangi bangunan-bangunan yang tembus kepadanya. Kayak apa ya? Kalau tembus mah, ya, nih di dalam musola, itu luar musola keluar, namanya bangunan lain. Sekarang kalau itu sembahyang di sini jamaah, ada orang sembahyang di belakang no, pintunya dikunci. Hati-hati walaupun dia lihat film bukan kaca diri, ya, dia lihat imam ruku, imam tidak, imam sujud, dia lihat sampai itu dia jadi makmum. Kalau boleh, karena enggak tembus. Nih, pintunya tuh kalau enggaknya syaratnya pintunya dibuka. Kalau pintunya dibuka, jadi jemaahnya, gitu, ya. Walau ruddat abwabuha, ya, sekalipun itu pintu kembali lagi ketutup, masih boleh. Ini ya, ini harus bayangin ini misalnya kita ya, pintunya waktu ya takbir, pintunya tak buka, takbir dari belakang. Tapi satu rakaat tiup angin itu pintu ketutup, berapa ya gitu, tutup. Boleh nggak tuh? Jadi itu jamaahnya di belakang. Jadi, karena dari awal memang sudah terbuka. Kalau dari permulaan sholat itu pintu udah terkunci, nah itu nggak jadi, paham tuh? Ya. Dan dikunci itu, terkunci itu pintu. Bi alam tusammar fil ibtida, dengan sekira-kira tidak dipaku, ya, tidak dipantek pada permulaan sholat. Kalau dari permulaan pintu mau dari kunci gitu, itu nggak jadi. Kalau terbuka jadi. Walau sumirat, ya, fil asnai fala yadurru ala mubtada. Maka jika dipaku pada tengah-tengah sholat, maka nggak apa-apa. Nah itu tadi kita contohin. Orang bayang tuh, terawih penuh lah, sampai ke belakangmu, itu buka. Dapat satu rakaat kecil angin pintunya, tutup, ya, artinya tutup sambil dipaku dan terakhir. Boleh nggak tuh? Boleh aja di belakang itu jadi, ya. Ini sama juga kayak masjid tingkat, ya, musola tingkat atau masjid tingkat. Itu mesti ada nafizatun yang tembus, ya. Kalau nggak ada hubungan yang tembus terjadi, misal musola nih, ada tingkat, terus tangganya buat naik ke atas, musola di luar, di luar, ya. Dan luar itu bukan bangunan daripada masjid atau musola, itu nggak jadi. Yang di atas mainnya nggak jadi, nggak nyambung. Jadi mesti bolongin sini nih, mesti bikin tangga. Di situ boleh bikin tangga, pokoknya di dalam ruangan ini boleh di mana aja, tangga atau di depan, walaupun itu tangga nggak digunain, ya, tahu nggak digunain?
Ini bolongin sini nih, ukuran katakan saja setengah meter kali setengah meter lah, segini nih, ya. Terus didiriin tangga nih, didiriin aja. Seandainya ada orang mau naik ke atas itu bisa, seandainya. Tapi dia digunain cuma asal ada doang. Nah itulah yang menghubungkan antara yang di atas dan di bawah. Sah jemaahnya di atas, karena ada tangga nih, gitu, ya. Biasa sekarang itu benerin juga. Kalau bikin musola tingkat oke lah, tapi bikin tangganya, ya. Kalau bikin tangga di dalam ya tangga kayak gitu, tangganya di belakang ini, jangan di luar semua. Di luar nggak jadi. Tembus namanya. Ini bukan yang ingetin doang ya. Dulu langgar Juan di Marwan, waktu dia renovasi dia masih ada. Nah, itu anaknya masih ngaji. Nah, jadi sebelah bilir di ruangan untuk minggu katanya gitu ya, minggu jamaah sholat. Ini apa ya? Tambahan baru tuh. Artinya itu tambahan, artinya bangunan itu tambahan baru. Tadi musola segini doang, sampai itu aja ini. Boleh nggak apa-apa, tapi pintu di depan. Ini kayak di sini nih, begini ya. Itu kita tambahin di Basono, bikin bangunan lagi buat jamaah ibu. Syaratnya di sini harus bolong nih. Bolongnya apa? Dia bikin pintu di sini nih. Kalau dia bikin pintu nggak jadi nih jamaahnya. Gitu, terputus, tersekat namanya. Jadi bikin pintu di sini. Asal ada doang pintu. Yang penting muat orang lah, kira-kira kalau mau lewat itu bisa, udah situ jadi. Ya, itu ya sampaikan itu karena memang ya itu hukum, bukan muatan hukum, supaya jamaahnya sebelah sana jadi. Gitu. Nah. Wa mislu dzalika zawalu sulamid dakkati liman yusalli 'alaiha. Dan seumpama demikian hilangnya tangga, sulam tangga. Hilangnya tangga loteng, tangga masjid di atas ini dia yang tingkat. Bagi orang yang sholat di atas tingkat itu ya sama. Ini bangunan musola tingkat nih ceritanya. Tangganya ada di depan nih, di depan doang satu. Bayangkan jemaah, jadi tuh, dapat 2 rakaat di tangga, orang bawa gitu ya. Orang gotong, orang bawa atau jatuh di tangga. Jadi itu di atas. Jadi, kenapa? Karena dari awal memang udah nyambung, ya. Udah baru tidak, ya. Dimaaf kalau dari awal memang udah nyambung. Nah, li'annahu yaqul lahu mabniun lis-shalah. Karena bahwasanya semua itu loteng atau tingkat di atas itu dibangun untuk sholat. Fal mujtami'una fihi mujtami'un, maka orang yang berkumpul padanya itu dianggap dia berkumpul. Liqamatil jama'ati, karena untuk mendirikan jamaah, ya. Mu'adduna li syi'ariha, karena dianggap itu syiar dalam sholat. Fa'in alat abniyatun ghairu nafidatin dar. Maka jika menghalangi bangunan yang tidak tembus, nah itu dar. Dar artinya mendaruratkan, nggak boleh. Kayak gini nih, di pintunya tertutup, ada orang bayang belakangan, ikut jamaah yang di sini. Ya lihat sih kita rukuk, sujud dia lihat nggak jadi. Nih, itu kalau ini dia nggak tembus nih. Kalau satir, kan kadang-kadang kita di masjid juga bina ada satir nih. Kalau perempuan kainan, pagar. Itu walaupun dia rapet, tertutup, itu masih bisa ditembus. Kenapa? Karena bahannya itu bahan lunak. Iya. Kainan tahu kan kain lunak itu masih bisa ditembus. Itu dianggap boleh, sah. Lain dengan kaca, lain dengan kayu. Kaca walaupun kelihatan juga, kagak bisa ditembus.
Ya, masanya nggak bisa ditembus. Kalau kairan kan bisa diangkat, bisa itu bisa. Ini satir itu boleh untuk menghalangi atau mendindingi laki-laki dengan perempuan. Wa illam yang nair ya ru'yata fayadur syubahu ya. Dan sekalipun tidak menghalangi pandangan, maka menurunkanlah jendela nih kayak ini ya. Harus bayang belakang mau kelihatan nih. Yang di belakang tuh lihat kita hukum, kita segi di sini. Boleh nggak? Kagak boleh ya. Kenapa dia tembus? Bangunannya dia tembus. Gitu. Ini saya kasih bandingan pakai satir. Karena ini kita pasang satir di sini buat perempuan di sini gitu. Perempuan dia lihat kita mendengar doang, kalau kita takut dengar. Allahu Akbar dengar. Boleh nggak sih ya jamaah sama kita? Boleh. Karena kainan itu dianggap tembus. Ya, paham nggak? Itu kaca ada ketahuan. Sekarang ini deh, yang lebih lagi. Ini sekotak buat perempuan tuh. Terus kita pakainya bukan pakai satir, pakai bambu bulat. Iya, bambu bulat 2 batang, 3 batang kita diriin sini, ke siniin. Kan kalau jemol lonjor bisa tuh, bisa nggak tuh? Antara bambu dengan bambu jemol lonjor bisa. Itu dianggap tembus apa enggak? Enggak, kalau itu. Jadi enggak tembus tuh dia. Iya. Karena bahan itunya memang benda keras gitu. Walaupun dilihat. Jadi mah masalah doang kalau kita menjarang kan. Ya kan. Di dalam masih kosong. Di dalam masih kosong, enggak keluar. Alhamdulillah. Wa kadzalika tasmirul abwabi fil ibtida. Begitu juga kalau dipaku itu pintu, artinya rapat itu pintu pada permulaan sholat, nah itu nggak boleh ya. Kalau tengah-tengah sholat baru rapat boleh. Wa zawalu sulamid dakati kadzalika, begitu juga hilangnya tangga loteng atau tangga tingkat yang di atas. Tadinya waktu sholat ada kan, tangganya itu rubuh atau diambil orang, ya kenapa? Sah sholatnya. Bi'annahu la yu'addul jami'u lahuma, karena bahwasanya itu dianggap tidak dihitung berjamaah pada keduanya. Ini kalau memang dari awal nggak ada tangganya di atas orang sholat, 2 orang sholat, di sini ada tembusan tapi nggak ada tangganya, nggak jadi tuh. Yang di atas nggak jadi. Nah kalau yang jamaahnya imamnya di atas jadi, di bawah nggak jadi, kan ada bisa dua begitu kan. Orang tingkat nih, ya masjid di Batu Sari itu yang dianggap apa imam itu di atas. Nah di bawah ada jamaah lagi, itu ada tangganya. Kalau nggak ada tangganya nggak jadi tuh, kita hitung. Ya. Alhamdulillah. La yu'addu jamu lahumah hina idin masjidan wahidan, karena dianggap itu bukan satu bangunan masjid, terpisah mereka. Wadakatu bi fathid dali ala wazni qas'atin dia makan murtafi'un. Daka itu atas wazan qas'a, itu tempat yang tinggi ya. Yubilasu alaihi, yang diduduki nanti dipakai dalam sholat. Wal masajidul mutalasiqatul mutanafidatu bi an kana yabtahu ba'duha ila ba'din kal masjidil wahid. Begitulah masjid-masjid yang nempel, yang tembus, dengan bahwa jadilah yang terbuka sebagiannya kepada sebagian, sama seperti masjid yang satu. Kalau sekarang bisa jadi nih, karena tanahnya bersempit. Baru-baru orang masjid sini kecil doang, ya, gitu. Terus lama-lama karena orang banyak
kebutuhan mendesak, duitnya ada, bangun lagi sebelah masjidnya. Sebelah masjid bikin lagi bangunan, jadikan masjid juga. Tembus tuh antar masjid yang lama dengan yang baru nih, apa namanya? Ya tembus maksudnya, agak tertutup. Nah itu masjid yang baru dianggap masjid juga baru. Gitu. Kayak masjid kita nih, Al-Ikhlas. Barangkali gitu ya, bola Lubik mau barangkali dibebasin, dibikin lagi bangunan masjid. Syaratnya nyambung. Ya syaratnya bangunan itu nyambung, ya. Iya, kalau mereka nyambung, lain masjidnya. Ya bangunan lain, lain. Jadi satu bisa boleh. Wa inin parada kullun minhuma bi imamin wa jama'atin, ya. Dan jikalau menyendiri tiap-tiap masjid dengan imamnya dan jamaah, ya. Wa inin parada, sekalipun menyendiri tiap-tiap daripada kedua bangunan masjid itu dengan imam dan jamaahnya, ya. Jadi masih dianggap itu bangunan masjidnya satu bangunan, sekalipun sebelah sana bikin jamaah, sebelah bikin jamaah gitu ya. Nah, misal sembahyang waktu nih sembahyang ini, itu masjidnya masih dianggap satu. Namun kira-kira ada itu gitu. Masjid di bangunan baru, ya, nempel. Ini dianggap satu masjid. Tapi orangnya cocok, ya. Yang satu pakai beduk, yang satu nggak pakai beduk. Yang nggak pakai beduk, oke jamaah di sini, ini pakai beduk nih, ya. Oke ikutin di sini, bikin di sini jamaah, ya. Meyakini nggak pakai beduk, gitu. Berantem aja ini boleh kan tuh? Ya boleh aja, cuman masjidnya tetap satu. Iya, dianggap satu. Itu kalau sembahyang waktu. Kalau sembahyang Jumat kalau boleh. Sembahyang Jumat kalau begitu namanya ta'adud. Ya, berbilang-bilang ada sah. Wala yadurru qaumu ahadihima a'la 'anil akhar. Dan tidak mengapa keadaan salah satu dua masjid tadi, dua tempat lebih tinggi daripada yang lain. Yang kita nih, yang satu di bawah, yang satu di atas. Ya kenapa? Asal ada tangganya aja dari itu. Kan kana ahaduhuma fi sathil masjidi au manaratihi wal akharu fi syara'ihi. Seperti bahwa ada salah satu jamaah makmum, yang satu bermakmum di atas, yang satu atau di menara di masjid, yang satu di bawah. Ya, ini nggak kenapa. Imamnya di sini, di jamaah, di atas ikut jamaah juga. Ya di atas, imamnya ini juga imamnya, boleh nggak kenapa. Au bi'rin fihi, atau ada sumur di bawah di masjid itu. Li'annahu kulluhu mabniun lis-shalah. Karena bahwasanya itu semua dibangun untuk sholat. Ya. Jadi seandainya di bawah ada sumur ditutup, kita sembahyang di atas itu boleh-boleh aja. Na'am yukrahu tifamu ala imamihi wa'ak, ya, suhu aisu amgana ukuhuma ala mustawin. Nah ini nih, kan tetapi dimakruhkan meninggikannya atas imam dan kebalikannya makmum tinggi, sekira-kira mungkin dirinya makmum dan imam itu sama. Maksudnya gini, ini imam nih, makmum barisannya. Jadi kalau kita bikin bangunan tinggi segini, gini turun lipat, makro nih, imam makro. Atau sebaliknya, dia tinggi, imamnya di bawah gitu ya, bangunannya. Nah ini sekarang banyak masjid kayak gitu, banyak, ya. Kalau tingginya sedikit doang, segini doang, sedikit, ya, itu nggak apa-apa karena nggak kelihatan. Tapi kalau tingginya sampai 20 cm, 25 cm, nah itu makro, ya. Jadi asal bisa imam sama makmum sama, gitu.
Ya, kalau masjid sama sama. Emang kenapa sih diomongin? Emang kadang-kadang sunnah ditinggiin. Kadang-kadang kalau jamaahnya banyak yang belum ngerti sembahyang, jadi imam nyontoin nih, biar orang-orang pada lihat. Kalau dia lebih tinggi kan kelihatan dari belakang gitu ya. Nah, kalau sekarang kan ya kayak gitulah. Orang harus sembahyang ngaji udah tahu lah sembahyang benar. Nah, itu nggak boleh udah tinggi nih, ya. Sholat kan masih dia sama aja, jangan. Illa lihajatin bikin, kecuali ada kepentingan, keperluan boleh, ya. Kayak tadi itu, kayak tablikin seperti untuk menyampaikan tablik, ada yang beri contoh ya kepada makmum, sembahyang benar bagaimana hukumnya, apanya gitu ya. Kayak pernah Nabi itu tawaf, Nabi naik onta, jadi tawaf sambil naik onta. Itu tujuannya mengajarkan, ya, mengajarkan bagaimana tawaf muterin Ka'bah itu 7 kali, muternya apanya itu semua dicontohin Nabi itu. Nabi naik onta, jadi semua orang lihat, ya. Jadi bukan karena Nabi kesombongan gitu. Tawaf ke jalan naik onta, bukan, untuk mengajarkan sama nih. Jadi kalau kita niat untuk mengajarkan boleh, ya, kasih. Banyak yang kayak gitu. Kayak kita di sini sholat tasbih. Sholat tasbih hukumnya sunnah berjamaah atau agak? Agak. Dia sembahyang sunnah, nggak sunnah berjamaah, ya. Tapi kita ngapain di sini kita jamaah? Tujuannya satu, kita sering ngajarin yang belum tahu. Gitu. Kalau udah tahu ngamal dulu masing-masing. Di rumah kagak juga. Amalin semua tuh masing-masing ke atas umum, ke atas B. Nah kalau semuanya udah paham, kagak perlu tuh jamaah, nggak perlu. Ya, gitu. Ada beberapa kecualian, ya. Dalam hadis Bukhari itu seperti sholat tahajud, kagak sunnah jamaah, tapi boleh berjamaah, ya. Kagak disunahkan jamaah gitu kalau tahajud sembahyang di rumah sendiri, tapi boleh berjamaah, gitu. Karena Nabi pernah mencontohkan, Nabi pernah bermalam di rumah ponakannya, malam-malam Nabi kan wajib, kalau Nabi tahajud wajib. Bangun sholat tahajud, itu ponakannya tahu, dia ikut wudu, dia ikut sembahyang bersama Nabi. Nabi nggak ngomel, tahajud lah. Boleh, ya. Ya kita nih sembahyang, bangunin bini kita, ayo bareng sembahyang, boleh, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau yang perahu, ya, maka nggak mengapa itu banyak tinggi. Wasardabu al-makanud daiki yadkhulu fihi. Sardab itu tempat yang sempit, ya, yang masuk, ya, padanya. Yang dimasuki yadkhulu fihi, yang dimasuki padanya sempit. Sardab. Au yaitamina fi salasi mi'ati dhirahin. Dan